Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bidang studi fikih ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya kabar baik hari ini. Kita pada hari ini akan mempelajari bab 5 dengan judul Indahnya Berbagi dengan Sedekah, Hibah, dan Hadiah. Sebelum ke materi, kita lihat peta konsep dalam bab Indahnya Berbagi, Sedekah, Hibah, dan Hadiah. Di peta konsep kita lihat ada sedekah, hibah, dan hadiah. Nomor satu ada sedekah, nomor dua ada hibah, nomor tiga ada hadiah. Yang kita akan bahas pada hari ini yaitu dari sedekah kita akan membahas pengertian daripada sedekah, hukum dan dalil sedekah, syarat dan rukun, manfaat sedekah. Yang kedua, kita akan membahas tentang hibah, pengertian hibah, hukum dan dalil hibah, syarat dan rukun, manfaat hibah. Yang ketiga, ada pengertian hadiah, hukum dan dalil hadiah, syarat dan rukun, manfaat hadiah. Setelah itu ada perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah, hikmah sedekah, hibah, dan hadiah, namanya akhlak mulia. Ya. Sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran pada bab ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan bisa menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan berbagi kepada sesama. Kedua, siswa dapat menunjukkan sikap peduli dan rela berbagi kepada sesama. Ketiga, memahami ketentuan bersedekah, hibah, dan hadiah. Yang keempat, siswa bisa menjelaskan perbedaan bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Yang kelima, mengimplementasikan tata cara bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Yang keenam, mempraktikkan tata cara bersedekah, hibah, dan hadiah. Ya, itu tujuan dari pada pencapaian dalam bab hari ini ya. Kita masuk tentunya ke materi ya. Yang pertama materinya yaitu tentang sedekah ya. Sedekah. Ya, sedekah. Satu, ada pengertian sedekah ya. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari sodakotun yang artinya memberikan ya, memberikan. Sementara menurut istilah sedekah atau suka disebut sodako adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan.
semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi sedekah menurut istilah yaitu pemberian suatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara suka, rela tanpa ditentukan jumlahnya. Ya, itu pengertian daripada sedekah. Ya, bisa dipahami ya tentang sedekah. Kalau aku udah paham, tentunya Bapak harapkan semuanya bisa memahami dari pengertian yang disampaikan hari ini yaitu tentang pengertian sedekah. Ya, selanjutnya kita masuk ke hukum dan dalil sedekah. Ya, hukum dan dalil sedekah. Ya, hukum dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah. Akan tetapi hukum sedekah yang bisa menjadi wajib kan menjadi wajib. Sebagai contoh ada seorang yang miskin dalam kondisi yang kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan, berdosalah kita. Jadi, bisa wajib itu ketika ada orang yang sangat membutuhkan. Seperti kelaparannya, udah lapar. Kebetulan kitanya ada. Kecuali kalau memang kitanya juga tidak ada, itu lain lagi. Nah, pada kondisi demikian, mereka sedekah berupa makanan pada orang tersebut hukumnya wajib. Dan jika tidak, maka akan berdosa. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Nah, boleh jadi ada yang pinjam golok atau pisau kepada kita. Tapi kalau memang dianya terus terang, pinjamlah golok atau pisau untuk membunuh. Dia berterus terang menyebutkan untuk melakukan maksiat, kejahatan, maka memberikannya pada waktu itu ya haram kalau terus terang. Tapi kalau ada datang, boleh pinjam pisau dengan sama tetangga kan ada keperluan. Kita kan dia tidak menyebutkan untuk apa pisau yang dia pinjam. Nah itu bisa boleh ya. Tapi kalau udah terang-terangan untuk melakukan kejahatan, maka memberi pinjamannya itu menjadi haram. Maka kita tidak boleh untuk memberikannya. Ya bisa dipahami ya. Itu hukum daripada sedekah. Ya, hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya, surat Al-Baqarah ayat 272 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha.
Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna ila batigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairi waffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan suatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Itu jadi segala sesuatu yang dinafkahkan karena mencari ridho Allah, maka nanti akan disempurnakan pahalanya ya. Bahkan di ayat surat Yusuf ayat 88 ya, ini ya ayat 88-nya itu yang lengkapnya ya, Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ada di yang potongannya aja saja ya. Wa tasaddaq alaina innallaha yazzil mutasaddiqin. Nah, ini potongan sebetulnya ya. Jadi nggak utuh satu ayat. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, jadi ini eh, dalil daripada bersedekah. Ya, jadi kita harus bisa melaksanakan sedekah ya. Bahkan yang namanya sedekah bukan hanya dengan materi ya. Bahkan dalam satu buah keterangan ya kita bahwa sedekah itu bisa dengan senyuman yang paling mudah ya. Itu termasuk sedekah. Apabila kita memberikan senyuman kepada saudara kita, maka itu termasuk sedekah. Bahkan dalam keterangan yang lain pun ucapan-ucapan yang baik itu termasuk sedekah. Ya, makanya sedekah itu bukan dengan bina uang saja. Ya, dengan ucapan yang baik itu bisa termasuk sedekah. Bahkan memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan itu termasuk sedekah ya. Memberikan eh, informasi ketika ada seseorang datang kepada kita nanyain satu buah alamat, ya, kita beritahu itu termasuk sedekah bahkan. Ya, jadi sedekah tidak hanya dengan uang kalau sedekah ya. Jadi siapapun sedekah bisa dilakukan bahkan setiap hari kita harus ya. Bahkan dalam keterangan yang lain kan bahwa setiap ruas badan kita itu kan harus disedekahi. Maka cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Itu kan ada keterangan yang menyebutkan seperti itu. Ya, jadi sholat duha itu termasuk bisa menyedekahi ruas badan kita yang ya. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu termasuk sedekah. Bisa dipahami ya. Kita lanjut kepada berikutnya yaitu syarat dan rukun sedekah. Ya, nah, syarat dan rukun sedekah. Sedekah merupakan salah satu hal baik yang disukai Allah Subhanahu wa taala
Nah, karena sedekah dapat menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah, dalam melakukan sedekah terdapat rukun dan syarat sedekah yang harus dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar sedekah yang diberikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, jelas ya ada orang yang memberi. Ya, memberi. Orang yang memberi ya adalah orang yang memiliki benda. Ya, memiliki benda atau barang yang akan disedekahkan. Serta dapat dengan baik mendistribusikan kepada orang lain. Hal ini berarti jika seseorang ingin memberikan sedekah, maka sedekah tersebut harus berasal dari barang pribadi mereka sendiri. Ya, jadi kita sedekah itu harus dari barang kita sendiri. Jangan sampai kita dititipi barang, ada yang minta-minta kita kasih. Barangnya orang lain, belum tidak izin, maka itu bukan sedekah kita ya. Jadi sedekah itu barangnya harus milik pribadi. Ya, contohnya memberikan sebagian harta berupa uang atau makanan. Ya, itu kedua yaitu orang yang diberi, ya, orang yang diberi atau orang yang menerima sedekah. Orang yang diberi merupakan orang yang jika dilihat kondisinya sedang membutuhkan, bertujuan dari orang lain, baik itu anak-anak hingga lansia untuk bayi dan anak yang masih di dalam kandungan tidak berhak untuk mendapatkan sedekah dari orang lain. Nah, jadi ketika ada memang kelihatannya ada di sekitar kita ada yang membutuhkan, apakah orang itu tidak punya uang jajan atau tidak bekal, bolehlah kita sedekahkan itu yang membutuhkan. Itu termasuk sedekah ya. Yang ketiga, syarat dan rukun sedekah itu adanya akad, ijab dan kobul. Nih, kita jangan berasumsi bahwa yang disebut ijab kabul itu dalam acara apa. Biasanya kita lebih sering mendengar ijab kabul itu dalam acara pernikahan kan. Ya, bukan dalam acara itu saja. Ya, setiap transaksi itu biasanya ada ijab kabul yang harus terpenuhi. Ya, ijab dan kabul bukan hanya dilakukan saat pernikahan saja. Dalam bahasa Indonesia, ijab berarti pernyataan dari orang yang akan memberikan barang tersebut. Sedangkan kata kabul yang melakukan sedekah. Ya. Sedangkan kata kabul merupakan kata yang berarti pernyataan dari penerima barang yang sudah diberikan oleh orang yang sedekah kepada lembaga atau kepada lembaga atau pada lembaga resmi penyalur sedekah ya. Jadi orang apa itu kabul itu orang yang menerima ya, baik itu kepada perorangan ataupun biasanya kalau ada itu kepada lembaga. Ya, kita misalnya titip sedekah. Biasanya kan saya titip ini sedekah ke lembaga anu. Nah, nanti oleh lembaganya akan saya terima sedekahnya. Bahkan yang tertib administrasi setiap itu kan ada catatan. Jangan menganggap sepele, yaitu kan demi administrasi. Ya, setiap orang yang bersedekah suatu lembaga itu harus ada catatan yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan adalah barang dengan bentuk apa saja dan juga hal yang dapat membantu orang lain, misalnya memberikan informasi, tuh ya jelas, memberikan informasi bagi orang yang tidak mengetahuinya. Barang yang diberikan harus barang yang halal. Nah, tidak boleh kita berikan barang yang haram.
Ya. Jadi barangnya yang halal. Ya, halal. Dalam artian barang tersebut dapat dengan cara yang halal atau barang yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Ya, itu ya. Jadi bisa dipahami ya tentang syarat dan rukun sedekah. Ya, kita selanjutnya yaitu pasti ada manfaatnya, manfaat sedekah. Ya, apa saja yang termasuk manfaat dari sedekah? Ya, ya di sini kita ada A, ya, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Ya, jadi menumbuhkan rasa kasih sayang. Ya. B, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Ya. Jadi sedekah itu bisa menutupi 70 pintu keburukan. Dalam hadis disebutkan. Ya, jadi ketika banyak musibah, ya kita perbanyaklah sedekah. Ya. C, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Nih, ya. Manfaat dari sedekah itu bisa menyembuhkan. Ya. Cobalah kita sering orang sakit, kita bersedekah. Nah, selanjutnya deh, sebagai penjaga harta dari keruksakan. Nah, kalau kita rajin bersedekah kepada apalagi ke tetangga, apabila orang kaya, tetangganya suka dikasih, disedekahi, ketika ada orang yang mencurigakan itu akan ketika ada orang yang mencurigakan depan rumah itu akan dijaga, akan diawasi. Kalau ada, ini kayaknya orang mau mencuri, dia akan langsung respon untuk menjaganya. Tapi ketika orang ini bakhil, mungkin orang kelihatan, oh ini rumah ini mau dah, nggak apa-apa dia kan orangnya bakhil, nggak pernah itu. Biarin, kan bisa aja itu. Jadi banyak di antara manfaat dari sedekah ya. Terus ada bisa menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sama muslim. Melunakkan hati yang keras. Sedekah bisa menambahkan umur, mencegah wafat, su'ul khotimah, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan nih, nah, Sodaqul mar'i muslimin tazidhu fil umri wa tanfa'u su'i wa yuqilu biha Allahul waghrul kabir. Ya. Sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati su'ul khotimah. Serta Allah menghilangkan sifat berbangga di diri, kesombongan setelah itu. Ya. Selanjutnya bisa menambah keberkahan harta benda. Ya. Membantu memperingan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai naungan di hari kiamat. Ya. Selanjutnya ada hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah memberikan sesuatu kepada seorang dengan tidak ada imbalan atau balasan dan tidak ada sebab yang mengharuskan seorang melakukan sesuatu. Hibah merupakan pemberian yang sifatnya sukarela dan tidak ada maksud tertentu di dalamnya, tetapi hanya dengan niat memberikan sesuatu barang kepada orang seorang. Hibah dilakukan harus didasari niat yang baik, karena setiap perbuatan adalah tergantung pada niatnya. Ya, memang segala sesuatu memang ada niat ya, niatnya jangan ria, jangan apa. Sama selanjutnya ada rukun hibah. Rukun hibah ada 4 ya, ada pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, penyerahan. Selanjutnya ada syarat benda yang dihibahkan. Adapun syarat benda yang dihibahkan adalah benda dan jasa yang dihibahkan nyata. Nah, jadi yang dihibahkan itu nyata. Ada atau jasa. Jangan kayak non nih saya hibahkan
eh, ikan, mana di sungai itu kan tidak boleh. Atau burung yang terbang, ya itu kan tidak. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Saya dapat dimiliki oleh penerimanya. Dia tidak terikat lagi dengan pemberi hibah. Barang atau jasa yang dihibahkan tidak tergadai, tidak menjadi jaminan dengan orang lain. Ya, udah digadaikan, dihibahkan. Ya, itu tidak boleh ya. Selanjutnya ada manfaat hibah. Manfaat terhibah yaitu memperkuat tali silaturahmi kepada orang yang diberi hibah. Kita akan terbiasa memberikan sesuatu yang dapat membuat orang menjadi bahagia serta akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada hadiah ya. Apa itu hadiah? Ya, hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memberikan penghormatan dan penghargaan atas apa yang didapat kan. Hadiah bisa berupa uang atau barang yang bermanfaat dan pemberiannya boleh langsung atau dititipkan melalui perantara. Nah, Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada umatnya untuk saling menghormati dengan cara memberi hadiah. Pemberian hadiah dapat tumbuhkan rasa kecintaan dan persaudaraan. Jadi memang hadiah itu ya, karena adanya prestasi. Seseorang akan diberi hadiah ketika dia berprestasi. Contohnya aja seorang siswa yang rankingnya pertama biasanya itu selalu dikasih ya hadiah dari sekolah. Atau karena sudah berlomba olahraga atau apa ya. Itu yang berprestasi akan mendapatkan hadiah. Ya itu. Rukun hadiah. Ya sama rukun hadiah. Ya, yang pertama, orang yang memberi syaratnya harus memiliki sendiri dan bisa mentasarufkannya. Ya, sama ya, ada orang yang diberi, ijab kabul, barang yang dihadiahkan. Ya, manfaatnya, ya, pemberi hadiah kepada seorang akan mendatangkan manfaat yang baik dan berguna bagi kita semua. Manfaat memberikan hadiah kepada seorang antara lain yaitu terhindar dari sifat tercela, yaitu dengki kepada seorang, dapat memotivasi seorang untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik serta sebagai sarana pendidik diri agar selalu berbuat baik. Jadi manfaatnya bisa memotivasi, motivasi ya buat orang lain lah, bagaimana caranya kita agar bisa kayak orang yang berprestasi ya. Ya, ada selanjutnya yaitu perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Dari tiga perbuatan di atas, terdapat beberapa perbedaan berikut ini. Sedekah, sedekah diberikan dengan alasan kepedulian antar sesama. Sedekah bertujuan untuk saling membantu. Sedekah, sedekah itu kepada orang yang membutuhkan bantuan melaksanakan sedekah tanpa harus melalui aturan tertentu. Sedekah merupakan pemberian berupa benda atau non benda. Hibah, hibah diberikan dengan tidak dengan alasan hanya ikatan kasih sayang. Hibah diberikan dengan tujuan hanya untuk mengeratkan tali silaturahmi. Tiga, hibah diberikan kepada orang yang dekat dengan kita. Empat, melaksanakan hibah harus dengan aturan tertentu. Lima, hibah harus berupa benda. Hadiah diberikan dengan alasan ada suatu peristiwa tertentu yang membuatnya patut diberi hadiah. Dua, hadiah diberikan dengan tujuan memotivasi seorang untuk lebih berprestasi. Tiga, hadiah diberikan kepada orang-orang yang berprestasi. Empat, melaksanakan hadiah boleh melalui aturan tertentu dan juga dengan tidak melalui aturan tertentu. Hadiah hanya berupa benda. Ya, persamaan sedekah, hibah dan hadiah, baik sedekah, hibah maupun hadiah sama-sama pemberian atau pelimpahan hak milik seseorang kepada orang lain. Disebut juga berbagi, maka sedekah, hibah, dan hadiah sunnah dan diberikan tanpa mengharap pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apapun. Ya, mungkin materi untuk hari ini ya dicukupkan. Ya, sekian. Ya, semoga kalian bisa paham dengan materi hari ini dan bisa melaksanakan apa yang telah kita pelajari ya. Cukup sekian. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.